Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini, ya, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita mencatat transaksi, ya, eh, transaksi yang sering kalian lakukan, ya, sering kalian temui juga di mata kuliah pengantar akuntansi, ya, yaitu bagaimana caranya kita itu mencatat transaksi pembelian aset tetap, ya, pembelian aset tetap. Ya. Itu biasanya kan transaksi-transaksi yang sering kalian jumpai, gitu ya, untuk akuntansi pengantar. Ya. Jadi transaksi seperti membeli kendaraan, membeli mobil, kemudian membeli laptop, ya, dan yang lainnya. Ya. Jadi bagaimana caranya kita memasukkan transaksi tersebut di dalam aplikasi Zahir ini? Oke ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan transaksi penjualan eh, secara jasa, ya. Jadi penjualan secara jasa. Nah, ini ada kaitannya dengan video yang kemarin. Nah, untuk penjualan dan pembelian, ya, di aplikasi Zahir ini, ketika itu tidak berkaitan dengan eh, produk, ya, tidak berkaitan dengan barang dagang, maka itu dikategorikan sebagai transaksi jasa. Ya, jadi saya ulangi. Jadi ketika transaksi itu, ya, merupakan penjualan atau pembelian, ya, bukan barang dagang, bukan produk perusahaan, maka itu dikategorikan sebagai jasa, ya, di aplikasi Zahir ini. Ya. Nah, untuk itu nanti kita coba praktekkan, ya, bagaimana misalnya kita membeli aset tetap, ya. Jadi membeli aset tetap kan bukan produk, ya, bukan barang dagang katanya, ya, kecuali memang perusahaannya jual beli kendaraan, ya, itu beda cerita lagi, ya. Nah, ini kita beli kendaraan, di mana kendaraan itu bukan menjadi produk, ya. Jadi ya sebagai aset tetap, sebagai kegiatan operasional atau penunjang perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita langsung masuk ke menu pembelian, ya. Jadi kita membeli aset tetap, ya. Katakanlah kita membeli mobil, gitu ya. Kita beli mobil. Nah, kita masuk ke menu pembelian, kemudian kita masuk ke penerimaan barang. Ya, kita klik. Nah, kita klik baru seperti biasa, ya. Nah, di sini, nah di sini yang harus kita perhatikan, karena kita ini membeli mobil, membeli aset tetap, jadi yang kita beli itu bukan barang dagang, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bukan barang dagang, maka transaksi itu masuk dalam kategori jasa. Nah, sehingga kita hitamkan jasa di sini, ya, kita hitamkan. Kita anggaplah kita beli aset tetapnya secara kredit, ya. Kalau kredit ya kita hanya hitamkan jasanya. Kalau tunai kita hitamkan tunainya, ya. Ya anggaplah kita beli secara tunai lah, ya, secara tunai. Oke, kita centang dua-duanya. Ya. Seperti biasa kita klik nama pemasoknya siapa, ya. Kita beli dari siapa? Anggaplah PT Sinar Elektro, ya. Kalau tidak ada ya kita seperti biasa buat baru. Tanggalnya jangan lupa disesuaikan. Katakanlah tanggal 20 Januari 2017. Ya. Kemudian deskripsi pesanan di sini ini bisa diketik. Kalau jasa bisa diketik, ya. Katakanlah di sini adalah mobil, ya. Mobil. Nah, kita beli mobil. Ya. Kemudian kodenya apa? Mobil ini masuk dalam akun apa? Kita ketik. Ya, klik 2 kali. Kita cari mobil ini masuk dalam kategori aset tetap, bangunan bukan, mesin bukan, kendaraan, ya, masuk dalam kategori kelompok barang kendaraan. Kita pilih, kemudian oke. Berapa yang dibeli mobilnya? Katakanlah 1. Ya. Harganya berapa? Anggaplah harganya 250 juta, ya.
250 juta. Ini desimal ya, 3. Kalau ada pajak kita masukkan ya. Kalau ada pajaknya kita masukkan, ya kalau tidak ada ya kita kosongkan ya. Kemudian kita klik sini. Oke ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita beli mobil, di mana mobil itu masuk dalam kategori aset tetap kendaraan. Ya, jadi jurnalnya nanti masuk ke kendaraan. Oke ya, karena kendaraan kan banyak, ada mobil, ada sepeda, ada motor, ya. Itu masuk kendaraan. Tidak mungkin di jurnal itu mobil pada kas, ya. Sepeda motor pada kas. Ya. Karena pada dasarnya nanti akan jadi satu kelompok di dalam neraca atau laporan posisi keuangan jadi satu, yaitu kendaraan. Jadi kendaraan isinya apa saja itu nanti akan ada di catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Kemudian kita rekam. Nah, sudah masuk. Kita batal. Kita cek jurnalnya di sini ya. Jurnal voucher. Maka sudah ada kendaraan, ini pajaknya. Nah, bank kredit ya. Jadi kita transaksi secara tunai ya. Oke, nah selanjutnya karena kita beli aset tetap ya, maka kita harus mencatat itu di daftar harta tetap kita. Ya, mengapa perlu kita catat? Agar nanti ketika tutup buku aplikasi ini akan melakukan penyesuaian ya. Akan melakukan penyesuaian sendiri, yaitu untuk mencatat beban penyusutannya. Ya, nah untuk mencatat beban penyusutannya itu nanti akan otomatis ketika kita sudah tutup buku akhir tahun. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi setelah kita sudah mencatat transaksi aset tetapnya, pembeliannya, maka kita masukkan ke dalam data harta tetap. Ya, caranya kembali lagi ke menu data-data, kemudian kita masuk ke data harta tetap. Oke, kita buat baru ya. Seperti biasa, data. Nah, kita buat kelompoknya dulu. Ya, kelompoknya. Nah, kelompoknya apa? Ya, kelompoknya apa? Kelompoknya adalah kendaraan, ya kan? Kendaraan. Metodenya apa? Penyusutannya ya. Anggaplah garis lurus. Tabel penyusutannya tidak usah ya. Umur ekonomisnya berapa? Katakanlah 8 tahun ya. Untuk kendaraan. Kemudian jurnalnya ini kemana? Ya, kalau bertambah ini kemana? Kelompok barang ini. Ya. Kita cari berarti kendaraan. Ya, kendaraan. Kemudian akumulasinya berarti akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, kemudian bebannya ya, beban penyusutannya. Beban penyusutan kendaraan berarti kodenya 5 atau 6. Kita cari penyusutan kendaraan. Nah, ya. Nah, jadi kita sesuaikan seperti ini. Jika sudah, kita rekam. Ya, jadi semua kelompok yang masuk dalam kategori kendaraan, maka nanti umur ekonomisnya adalah 8 tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Ya, jadi mobil, sepeda motor itu kalau masuk kelompok ini, maka secara otomatis dia akan mengikuti umur dan metode ini. Ya, kita pilih. Oke. Namanya apa? Mobil. Jadi kita pilih mobil. Tanggal beli disesuaikan dengan tanggal transaksi tadi. Ya, tanggal 20 ya, tanggal 20 Januari 2017. Harga beli 250 juta. Ada nilai sisanya enggak? Nah, kalau enggak ada usah. Ya. Jadi ini secara otomatis diterisi. Ini ya, karena kita sudah pilih kendaraan. Nah, sudah direkam. Maka tercatat di sini. Satu, bahwa kita punya data harta tetap itu mobil ya, yang masuk dalam kategori kendaraan dibeli pada 20 Januari 2017 dengan harga perolehan 250 juta tanpa nilai sisa. Umur ekonomisnya 8 tahun disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah masuk ke sini, kita tutup buku, kita tidak usah melakukan penyesuaian atau penyusutan lagi. Secara otomatis aplikasi ini akan melakukan penyusutan secara otomatis. Oke ya. Nah, jadi begitu langkah-langkah untuk mencatat ya transaksi pembelian aset tetap dan mencatatnya ke dalam data harta tetap.
Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih.